Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan. Di sini saya mendapatkan sebuah tugas untuk menampilkan sebuah video dengan judul penerapan implementasi teori modifikasi perilaku. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh implementasi dari teori modifikasi perilaku. Lalu, apa sajakah teorinya? Mari kita simak. Oke, jadi teman-teman, dalam penerapan implementasi modifikasi perilaku, dalam video kali ini kita akan membahas 3 contoh teorinya. Apa sajakah teorinya? Teorinya adalah yang pertama, classical conditioning, yang kedua, operant conditioning, dan yang ketiga adalah teori modeling. Baik, teori yang pertama adalah teori classical conditioning. Menurut teori classical conditioning, mungkin musik favorit tersebut sering kita dengar ketika kita sedang dalam keadaan mood yang baik ataupun pada saat kita sedang berbahagia. Sehingga musik favorit tersebut kita anggap sebagai suatu stimulus yang dapat membuat kita menjadi bahagia. Dan lama-lama musik favorit tersebut telah terasosiasi dengan perasaan bahagia kita. Oke, di slide selanjutnya kita akan menjelaskan contoh dari skema classical conditioning. Jika kita mendengarkan sebuah musik favorit, saat pertama kali kita belum merasakan adanya respon. Ketika kita mendengarnya yang kedua kali, ditambah dengan mood yang baik, akan menghasilkan perasaan yang bahagia. Dan yang ketiga kalinya, ketika kita mendengarkan musik favorit, akan timbul perasaan bahagia karena sudah terasosiasikan dengan baik dalam ingatan. Teori yang kedua adalah operant conditioning. Operant conditioning adalah penciptaan suatu kondisi yang bertujuan untuk mengubah perilaku subjek hasil dari suatu respon positif dengan cara memberikan penguatan atau reinforcement atas respon yang diberikan oleh subjek. Contoh dari teori ini yang saya temukan ada di dalam sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Teori Operant Conditioning dalam Pembelajaran Tahfizul Quran di PPTQ Muhammadiyah, yang secara umum mengajarkan santri untuk menghafal Al-Quran menggunakan reinforcement yang tepat agar pengajaran berhasil. Teori yang terakhir atau yang ketiga adalah teori modeling. Menurut Gunarsa tahun 2004 mendefinisikan teori modeling adalah proses belajar melalui pengamatan terhadap orang lain dan perubahan yang terjadi karena peniruan. Anak yang mendapat perlakuan modeling akan mengamati perilaku model atau tokoh. Setelah anak mengamati, anak akan meniru perilaku model sehingga terjadi perubahan pada pola perilaku setelah anak melakukan peniruan. Contoh yang paling kita sering temui dari teori yang ketiga ini adalah teori modeling. Seorang guru mengajarkan gerakan senam kepada murid-muridnya sehingga murid-murid bisa mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh sang guru tersebut. Jika di slide-slide sebelumnya kita mempelajari tentang 3 macam teori modifikasi perilaku secara umum, di slide kali ini kita akan membahas implementasinya pada anak berkebutuhan khusus. Contoh implementasi pada anak berkebutuhan khusus kali ini saya temukan di dalam sebuah jurnal yang berjudul Struktur Model Modifikasi Perilaku Berbasis Disiplin Positif untuk Anak ADHD dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di dalam jurnal terdapat kutipan berupa pendekatan disiplin positif mendasarkan pada anak adalah makhluk sosial yang dihargai keberadaannya. Setiap pemaksaan akan memberikan pengaruh negatif yang lebih besar walaupun memberikan pengaruh positif secara instan.
Model modifikasi perilaku berbasis disiplin positif akan menitikberatkan pada modeling sebagai prinsip perilaku dan menggunakan pendekatan positif sebagai dasar pelaksanaannya. Jadi, saya mengambil contoh di teori yang ketiga kepada anak ADHD, yaitu teori modeling ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Terima kasih. Jika ada saran-saran, boleh tulis di komen ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.